Oke, minggu lalu kita sudah belajar tentang atau mengenal tentang teks, recount teks, naratif, deskriptif teks. Nah, di dalam membaca teks itu juga ada strategi, ya. Strategi reading biasanya ada di reading comprehension ketika kita menjawab soal-soal reading comprehension. Ya, ada strategi yang bisa kita pelajari. Nah, seperti yang sudah saya bagikan. Ini adalah strategi dalam membaca atau teknik membaca yang harus dipahami untuk mengerjakan soal-soal reading comprehension. Yang pertama adalah skimming. Skimming adalah membaca dengan cepat untuk menentukan topik atau pokok pikiran dalam bacaan. Dengan menggunakan teknik ini, Anda dapat memprediksi tujuan penulisan teks, topik bacaan, dan pokok pikiran utama. Berikut ini contohnya ya. Nah, ketika kita mengerjakan soal reading, ya, kemudian pertanyaannya seperti ini. Kita perhatikan pertanyaan dulu, baru kita mencari jawabannya di dalam bacaan. Kalau kita membaca bacaannya secara keseluruhan, maka waktu kita habis untuk menjawab. Maka langsung kita lihat pertanyaannya. Kalau pertanyaan berdasarkan untuk menentukan topik pikiran, biasanya pertanyaannya berupa contohnya seperti ini ya. What's the topic of the text? Apa topiknya? Langsung kita skimming aja, membaca cepat untuk menemukan pokok pikirannya apa. Ya, itu tekniknya namanya skimming. Yang kedua yaitu teknik scanning. Sama, scanning adalah membaca cepat untuk menemukan informasi faktual yang ada di dalam teks. Jadi we have to do scanning, use scanning to find the extra specific information about the reading through the whole text, ya, untuk mencari informasi yang lebih spesifik, lebih detail. Biasanya pertanyaan diawali dengan kata tanya untuk menanyakan orang atau benda atau apapun, ya. Kita perhatikan kata tanya di sini who, what, how long. Nah, ini untuk mencari informasi yang faktual yang ada di dalam teks. Misalnya pertanyaannya diawali dengan kata tanya where, berarti kita harus mencari tempat di sini. Ya, langsung saja tempat. Atau pertanyaannya berupa how old, ya. Contohnya seperti ini. How old was Mrs. Nora Petstow? How old berarti menanyakan angka. Kita langsung tertuju kepada angka yang ada di dalam teks. Kemudian kita baca kalimat secara keseluruhan. Apakah itu betul menanyakan atau jawaban dari nomor 2 ini, ya. For example, what was the name of the driver? Berarti menanyakan nama, kita tinggal cari saja nama yang ada di dalam teks. Seperti itu ya, scanning. Oke. Selanjutnya, teknik selanjutnya, strategi selanjutnya adalah word attack skill. Ya, jadi ini teknik membaca yang berkenaan dengan menerka kata-kata sulit dengan menggunakan hubungan gramatikal dan kontekstual. Hubungan gramatikal diartikan sebagai jenis hubungan yang berkaitan dengan bentuk dan fungsi kata dalam suatu konstruksi tertentu, sedangkan hubungan kontekstual berkenaan dengan hubungan antara kata tertentu dan kata yang lain dalam rangkaian makna. Nah, ini berarti berkaitan dengan sinonim. Kita mencari persamaan kata, ya. Contohnya soal seperti ini, mencari kesamaan kata. Nah, untuk menentukan ini persamaan katanya apa, for example, with the rapid development of science and technology, work today is more demanding than it used to be. Nah, kita mencari persamaan kata rapid ini. Jadi, ini ya, teknik word attack skill ini menerka kata-kata sulit dengan menggunakan hubungan gramatikal dan kontekstual. Secara gramatikal, rapid ini adalah kata sifat. Berarti kita mencari, pertama kita mencari yang sama, adjective, kata sifat. Ya, di sini rapid, same with fast. Oke, contoh lagi. For example, this one. And
their spare time tends to be fully occupied. Ini merupakan kalau dalam grammar berarti past tense, berarti kita juga mencari yang past tense. Not with leisure pursuit. Leisure ya, adjective berarti leisure. Kita lihat konteksnya sama dengan good. Oke, next vocabulary building. Vocabulary building ya. Teknik membaca ini berkaitan dengan dua proses utama dalam ranah morfologi, yakni derivasi dan infleksi. Ya, ini langsung ke contohnya seperti ini ya. Jadi perubahan makna ya. Kalau derivasi ini perubahan makna atau perubahan kategori dari kata kerja menjadi kata benda, ya itu derivasi. Kalau infleksi ini berarti diartikan dengan misalnya dari singular ke plural itu infleksi. Ya, atau perubahan tenses dari present kemudian past tense itu cara gramatikal ya, atau possessive kepemilikan. For example, this one help. Help di sini kalau kita kategorikan di sini adalah verb, kata kerja, noun, kata benda, adjective, kata sifat, adverb, kata keterangan ya. For example, help di sini membantu, artinya membantu. Tapi kalau dia berubah menjadi noun, maka bukan membantu tapi bantuan ya. Menjadi adjective yaitu helpful. Sama comfort, comfortable, comfortably. Compete, competition, competitive, and competitively ya. Jadi perubahan makna berkaitan dengan kategori-kategorinya. Oke, for example this one, perhatikan di sini. Nah, in the second place, competition is becoming more intense. Maka competition di sini ini bukan kata kerja tapi dia merupakan kata benda ya, noun gitu. Jadi dia sebagai noun dari compete menjadi competition. Oke. For example this one. Therefore, it is understandable that people keep themselves involved in intensely hard work in order to preserve their positions. Understandable ini kalau kita lihat di sini berarti dia adjective. Understandable ya. Sementara verbnya adalah understand. Nah, seperti itu perubahannya. Oke. Next. Teknik berikutnya adalah interpreting reference. Interpreting reference ini ada dua sifat, anaporik dan kataporik. Kemudian langsung saja di sini ini ya contohnya. Carilah rujukan kata ganti yang digaris bawah. In my opinion, nah my ini merupakan kata ganti dari orang yang menulis ya, penulisnya, the writer. Tapi tidak disebutkan di sini namanya siapa. Oke. The word aspect of this phenomenon ya, aspek terburuk dari fenomena ini ya. Jadi fenomena apa? Berarti sebelumnya itu ada penjelasannya atau sebelumnya dijelaskan. Fenomena apa? Kata gantinya adalah this di sini. Oke. Jadi sama dengan misalnya soalnya what does it refers to ya, refers to apa? Contohnya ini, computer have made communicating and doing business faster and more convenient, and they have greatly increased our access to information. Oke, they ini berarti ini merujuk kepada computers gitu ya. Jadi ini adalah pronounnya computers gitu. Penggantinya. Oke. Ini ada di teknik interpreting reference. Next, berikutnya adalah recognizing text organization. Oke. Jadi teknik ini sebagai salah satu teknik membaca yang berkenaan dengan pengenalan pola pengorganisasian teks atau pengenalan jenis-jenis paragraf. Teknik ini sangat penting ketika penulis mengorganisasi ide-ide dalam suatu teks, kita bisa memahami organisasinya ya. Seperti ini contohnya. Oke, main idea berarti ini Canada is one of the best country. There are 3 reasons why Canada is one of the best country in the world. Berarti setelah kalimat ini akan dijelaskan
3 reason, 3 alasan sebagai supporting detail. Okay. For example, this one. This is the supporting detail one. An excellent healthcare system. Second, high standard of education. And the last, clean and efficiently managed. Itu adalah support detailnya. Nah, masing-masing supporting detail ini ada sub-supporting detail yang mendukung pernyataan ini, ya. For example, an excellent healthcare system. Jadi Kanada mempunyai sistem kesehatan yang excellent gitu. Didukung dengan all Canadians have access to medical service at a reasonable price. Jadi masyarakat bisa mengakses layanan medis dengan harga yang terjangkau. Dan selanjutnya, ya, ini recognizing text organization. Next berikutnya, the last is inferencing, ya. Jadi melakukan penyimpulan berdasarkan informasi yang diperoleh dari teks yang dibaca. Biasanya dalam soal-soal reading comprehension dia berupa pernyataan true or false. Pilihan kita pilih kalimat itu betul atau salah. Ini contohnya. Ya, salah benar. Ini harusnya true or false gitu, ya. Jadi pernyataan-pernyataan ini jadi berupa pernyataan bukan pertanyaan. Nah, pernyataan ini harus berdasarkan dari teks. Ya. Bukan berdasarkan pendapat kita sendiri, tapi berdasarkan di teks. Jadi misalnya pernyataan nomor 1 ini kalau dia sesuai dengan teksnya di atas, maka kita menjawab true. Kalau tidak cocok berarti false, ya. Tapi biasanya tidak sama persis dengan kalimat yang ada di dalam teks. Misalnya di dalam teks menggunakan kalimat aktif, kemudian di pernyataannya nanti menggunakan kalimat pasif seperti itu, ya. Dan dibolak-balik, ya. Seperti itu. Tapi harus sesuai dengan informasi yang ada dalam teks. Sekali lagi bukan menurut pendapat kita masing-masing. Oke. So those are 7 strategies of reading, ya. Itu tadi 7 teknik dalam membaca. Oke. Oke, I think enough for the explanation of a strategy of reading. Ini penjelasan dari materi strategi of reading, dan nanti di video berikutnya akan dijelaskan materi yang selanjutnya. Thank you for watching. Goodbye.